Suaranya jelas Sekarang nggak? kedengeran nggak? Dengar. Suara Nah, saya oke. teman-teman? Iya nih. Aman, kedengeran. Oke. Waduh, ini harus saya yang jadi host. Iya, Sorry. maaf banget Kira nggak ngerti mulai. kenapa. Aduh. Sorry ya Oke, teman-teman ya. Kerjaan kita sorry dua ya puluh teman-teman enam semua. menit cuman ngurusin connection. Iya, Oh, aduh. Instagramnya agak gak jelas. Oke, mungkin Ya kita udah. mulai aja kali ya Kak, IG live-nya. Nah, mungkin sebelumnya perkenalan diri dulu. Nama aku Rahel, dan hari ini aku bakal nemenin Kak Benz untuk ngobrol-ngobrol bareng teman-teman di sini. Mungkin dari Kak Benz sendiri boleh dong perkenalan diri dulu. Boleh. Ngomong-ngomong suara saya di Rahel kan jelas ya. Tadi ada yang komen suara Aman saya kok, yang tenggelam. aman kok, dia aku aman. Oke, coba ya teman-teman cukup jelas ya. Semoga ya sama-sama jelas ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya, teman-teman dari Cari Cuan dan teman-teman dari Bilioner. Salam kenal semuanya dimanapun berada. Selamat malam. Saya Ben Surya, entrepreneur and influencer yang sekarang aktif lebih ke dunia scalping saham ya. Jadi Hmm, sekarang, waduh videonya putus-putus lagi. Suara saya moga-moga nggak nggak- putus-putus. Ya, mungkin connection internet. Saya lanjut iya. dulu aja ya. Nah, teman-teman semuanya, saya Ben Surya yang sekarang juga salah satu seorang founder dari Billionaire Saham, komunitas belajar saham, dan sekarang kita lebih aktif untuk scalpingan. Ya. Jadi nanti kita Hmm, mungkin banyak putar scalping, itu iya, aja kali betul. perkenalan, dan ini kali kedua kita ngobrol-ngobrol sama Rahel dan Cari Cuan. Iya, betul. Nah, hari ini kan kita bakal bahas seputar scalping ya, tapi dikaitin juga nih sama kondisi market yang sekarang bisa dibilang lagi kurang oke ya. Dari kemarin agak koreksi terus nih dan lumayan dalam. Nah, jadi sebelum masuk ke topik utama kita nih soal scalping, aku mau minta outlook IHSG dari view Kaben sendiri dong. Itu sekarang gimana sih? Oke. Untuk kalau yang nanya tentang IHSG ya, mungkin semua udah pada tahu kalau IHSG kita sekarang memasuki fase koreksi ya, atau fase menuju ke reversal menuju downtrend dengan jebolnya MA 200 pada hari ini ya, semuanya sudah pada tahu lah ya. Semua udah pada ngikutin perkembangan outlook IHSG itu udah jebol dari level 6941 ya. Sekarang tadi ditutup dengan level IHSG 6909. Jujur sebenarnya saya nggak pernah pakai IHSG ya teman-teman, walaupun mau jebol kayak mau apa saya nggak pernah pakai level IHSG karena scalping kan kita nggak scalping di IHSG, tapi kita lebih scalping di saham-saham yang tentunya memberikan potensi gain, tentunya kayak yang rame-rame hari ini ya, ada Baca, ada Kios, ada HATM gitu gitu. Mm-mm. Oke, berarti IHSG sendiri kalau dilihat itu udah jebol MA 200-nya ya dan lagi menuju fase downtrend. Tapi kalau untuk scalping sendiri itu tuh nggak lihat IHSG nih. Jadi masih bisa dibilang masih banyak peluang kalau untuk scalping. Nah, karena tadi kita udah bahas soal IHSG, kalau misalkan sekarang kita bahas soal IDX Tekno nih, sebenarnya ada saham-saham yang lagi menarik gak sih? Atau lagi Oke. kurang juga? Oke, kalau kita lihat IDX Tekno ya teman-teman ya lagi jelek semua karena penopang IHSG-nya kayak Goto ya, Buka yang gede-gede Hmm. ya. Kemudian kita lihat kayak saham-saham MTEK, DMMX itu juga hancur semua ya IDX Tekno. Jadi I think malahan hari ini yang memberikan kenaikan 10% tuh di Kios. Jadi Kios juga salah satu saham yang kita rekomendasikan 2 hari yang lalu ya, dari 2 hari yang lalu Kios. Kiosan Komersial Indonesia itu sudah naik dari pertama saya rekomendasikan di harga 515 gitu ya. Ini gambar saya hilang katanya. Di Rahel gambar saya masih ada nih. Ada, tapi putus-putus sih. Tapi suaranya jelas sih yang penting. Mau ya udah. Ini soalnya pada banyak bilang mungkin gambar, tapi nggak apa-apa lah, yang penting suaranya ya. Jadi paling itu aja Iya. untuk EDX Tekno Rahel, karena gak ada yang bagus nih. Penglihatan saya cuma Kios doang yang 2 hari ini cukup Hmm. baik, sisanya apa hancur sih. Iya, yang lain berarti ikutan rontok ya barengan sama IHSG karena IHSG sendiri juga yang lagi kurang bagus ya perusahaan-perusahaan teknologi juga jadinya nggak bisa grow sebagus dulu gitu. Nah sekarang mungkin Betul. kita masuk ke topik utamanya nih. Sebenarnya di kondisi market yang lagi kayak gini yang bisa dibilang nggak tentu dan juga lagi mengarah ke downtrend kan lumayan bahaya nih. Sebenarnya scalping emang jadi cara paling oke ya? Atau sebenarnya masih oke ya buat trading atau investing atau gimana? Oke. Jadi kalau kita lihat bukan cuma dari dunia saham sebenarnya, fear ini ya, ketakutan ini sebenarnya menyebar gara-gara isu dari makro yang pertama kali yang menyebabkan
orang-orang berspekulasi bahwa akan terjadinya crash market. Semua kalau kita lihat TikTok, Instagram ya, semua orang bicara tentang 2023 akan gelap seperti itu, termasuk presiden kita Pak Joko Widodo juga mengatakan bahwa untuk mempersiapkan diri di tahun 2023 akan terjadi gelap. Ini yang menurut saya menjadi penyebab sepinya pasar modal. Semua orang kayak wait and see dan menyimpan cash-nya, jadi Yes. sehingga pasar tuh sepi banget, anomali sekali ya dari bulan lalu sampai sekarang tuh saya merasa sangat anomali, pergerakannya aneh dan bikin mual banget gitu. Jadi kenapa saya memilih scalping gitu ya? Karena kalau coba aja mau swing trading ya, mau apalagi investing boro-boro ya, saham-saham dengan fundamental bagus tuh mah rontok semua sih. Swing itu kan lebih ke Betul. kita beli support, jual resist itu sudah acak-acak aja semua tuh. Nggak ada lagi supportnya pada jebol gitu ya. Mau mantul dikit, jebol lagi kayak begitu. Jadi kenapa saya lebih memilih scalping? Karena kita cukup carinya kan yang 1-2% gitu ya, 2-3%, lebih pasti lah untuk dengan market yang tidak pasti gitu ya. Jadi per scalping itu kita pilih di market yang tidak pasti ini, jalan ninjanya adalah mencari 1-2%. Kalau bonus kayak HATM tadi, bahkan HATM tadi saya cuma dapatnya 3% aja kok. Walaupun naiknya hampir 12% gitu ya, kios juga naiknya 10%, saya cuma ambil 2-3%, ambil yang pasti-pasti aja. Iya, oke. Berarti mungkin Kak Ben sendiri boleh di-spill nggak nih? Apakah sekarang tuh emang semuanya lagi untuk yang di mungkin di porto yang untuk investing gitu semua lagi diambil ditarik cash aja dan semuanya ke scalping atau gimana nih? Atau masih ada beberapa saham yang ditaruh buat investing atau swing trading gitu? Ini agak lucu nih sebenarnya. Mungkin relate sama teman-teman semuanya. Ada yang bilang kalau scalping kan 5-10 menit gitu ya Iya. tradingnya. Tapi kalau 5-10 menit nggak jalan jadinya swing trading gitu. Ditahan sampai mingguan gitu. Kalau swing tradingnya Iya. nyangkut ya sudah loss 20% jadinya investing kayak gitu. Jadi kalau mau ditanya apakah punya porto investing dan swing ya mungkin ada karena sangkut gitu aja. Jadi kalau sengaja swing atau sengaja invest kayaknya nggak ada. Tapi kalau sangkutan ada ya. Mungkin teman-teman relate aja lah Berarti sekarang. berarti itu investasi dan juga swing trading yang nyangkut ya, beda faktor. Aduh, kacau tuh ya. Oke, mungkin aku mau minta nih, karena nyinggung-nyinggung juga nih soal kondisi marketnya lagi kurang bagus kayak gini. Kalau misalkan dari view Kak Ben sendiri, sebenarnya gimana sih market saat ini? Apakah emang bakalan resesi dan bakalan 2023 bakalan gelap kayak orang-orang bilang atau gimana? Saya kurang tahu tentang apa yang direncanakan para elit global ya. Para elit global ini mengapa mengatakan bahwa resesi akan terjadi mungkin karena tingginya level inflasi dan ginilah balik lagi sudah banyak sekali rebound market ya di segala sektor termasuk kayak batu bara yang mencapai Iya. harga tertinggi gitu, CPO, kemudian bubble di juga properti nanti ya. Jadi yang dikhawatirkan itu akan terjadinya bubble gitu. Terjadinya bubble gara-gara market kita terlalu euforia semenjak selesainya COVID ya gitu. Jadi membuat segala sesuatu tuh harus kembali ke settingan pabrik gitu dengan cara yang kayak begini, sebar fear lah ya, menebar ketakutan, semuanya itu jadi berpikir cash is the king gitu ya, cash is the king. Semua orang Iya. kalau berpikir takut ya jadinya memang terjadi benar-benar resesi. Apakah di kehidupan kita akan benar-benar terjadi resesi? Belum tentu, tergantung bagaimana portfolio manajemen kita ya, aset manajemen kita. Jangan semuanya misalnya uang kita ditaruh di deposito atau semuanya ditaruh di saham atau semuanya ditaruh di Iya. obligasi. Mungkin itu akan sangat beresiko sekali untuk kondisi market yang katanya bakal resesi. Tapi kalaupun katakanlah ya, ini masuk logika. Katakanlah resesi itu tidak akan pernah terjadi. Apa yang terjadi dengan kita? Oh, kita safe gitu ya, kita selamat gitu. Tapi kalau Optimis. misalnya kita bilang, mana ada lah resesi itu, bohong-bohong aja, nggak usah percaya tuh resesi. Ternyata terjadi resesi, kan bagi kita kan jadinya hancur. Jadi Bahaya. lebih baik kita bilang sih, sedia payung sebelum hujan atau juga jangan terlalu optimis ya. Jadi harus tetap mempersiapkan hal buruk terjadi, plan B lah. Tapi kalaupun itu tidak terjadi ya, fine aja kita akan malahan market kita bahkan menjadi lebih baik, bahkan bisa aja 2023 terjadi kebalikan, bukan resesi tapi akan menjadi puncak dari kebangkitan ekonomi dunia. Iya, berarti siapin plan A, plan B gitu ya. Jangan sampai terlalu takut, tapi jangan Betul. sampai terlalu optimis juga gitu ya.
Betul. Oke, mungkin sekarang karena kita udah bahas nih secara makronya soal kondisi ekonomi saat ini, nah sekarang kita mau bahas dari sisi scalpingnya. Sebenarnya gimana sih cara scalping yang bener? Apakah menggunakan analisa teknikal atau dari lihat flow-nya atau gimana? Kalau saya masih cara yang lama ya, saya nggak pernah ubah-ubah cara saya dari zaman dulu sampai sekarang. Saya tetap cari saham yang diakumulasi. Contoh ya, saya kasih contoh aja nih, disclaimer on. Kemarin kalau teman-teman lihat itu saham kios ya, saham kios ini bukan pom-pom ya, karena saya sudah nggak punya lagi, saya sudah jualan juga. Kemarin kalau kita lihat secara bandarmologi ya, kita lihat Brockton tanggal 11 Oktober, mungkin teman-teman boleh cek juga di tempat masing-masing, itu ada terjadi akumulasi dari broker SA ya, sebanyak 5,2 billion. Jadi kalau seperti itu kan bisa dikategorikan big accumulation ya, big accumulation oleh broker SA gitu. Untuk saham kios, dan hari ini breakout ya, breakout daripada resistennya di 600. Jadi hari ini breakout daripada resistennya, ada kemungkinan mungkin akan bisa terjadi lanjut, atau lagi-lagi bisa juga fake breakout ya, fake breakout karena marketnya anomali sekarang. Tapi kalau kita lihat Ya. secara Brockton gitu ya, big accumulation itu aja sih untuk screeningnya. Kalau yang namanya scalping, yang paling penting adalah big accumulation dan juga saham-saham yang baru breakout kayak gitu. Oke, berarti lihat dari lihat dari saham-saham yang diakum dan juga saham-saham yang breakout ya kalau untuk scalping itu. Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit nggak nih secara teknis gimana sih cara scalping yang bener dan apa aja yang perlu kita siapin? Kira-kira perlu belajar apa aja gitu dan perlu punya ilmu apa sih untuk scalping itu? Kalau saya pribadi ya, sebenarnya scalping itu adalah kasta tertinggi dalam dunia trading. Jadi kalau yang ditanya lebih aman scalping benar, tapi untuk tingkat kesulitan kalau kita kategorikan swing trading, investing, position trading dan lain-lain ya, trading dengan cara scalping itu memiliki tingkat kesulitan paling tinggi gitu. Jadi tingkat resiko yang paling tinggi, tingkat kesulitan juga yang paling tinggi. So yang perlu dipersiapkan pertama adalah tentunya mental dulu. Kalau nggak siap mentalnya ya, kalau Iya, nggak siap mentalnya udah pasti itu bakal orang masuk apa sudah cuan kita baru masuk, habis itu ikutan. cut loss kebuyur Iya, gitu. Nanti giliran iya. kita masuk lagi cut loss, dia terbang seperti itu terus. Jadi yang perlu dikuasai sebenarnya saya bilang ya, lebih ke Mm-mm. masuk ke time frame yang lebih kecil, kemudian bid Mm-mm. over, tahu bid over dan tahu karakter saham. Nah itu paling penting gitu kalau saya. Jangan ibaratnya Anda pemula masuk di saham-saham nih, teman-teman suka banyak masuk saham-saham yang bisa tiba-tiba ARB gitu. Lagi naik-naik kenceng, Mhm. bidnya 10 ribu, sepuluh Iya. ribu semua, tiba-tiba hilang sejak gitu ya dalam hitungan menit. Kayak misalnya Mhm. kemarin ada SMDM gitu, MTWI gitu ya. Yang dalam hitungan menit Mhm. itu bisa hilang, itu dalam menit, hitungan detik bukan menit lagi ya. Jadi dalam hitungan detik itu bitnya bisa sampai ARB, kemudian dari ARB bisa naik lagi kayak Rafi lah, Karya lah, ya itu pemula-pemula hindari dulu saham-saham yang seperti itu, lebih aman saham-saham yang baru breakout secara volume Mhm. tadi saya bilangnya, kemudian secara akumulasi juga bagus kayak Baca kemarinnya, Tios itu kan kita nggak lihat Iya. sahamnya, wah ini saham sampah enggak lah, kita lihatnya wah ini ada volume masuk, ada money inflow, kemudian ada volume, ada akumulasi dari broker tertentu, ya udah kita hajar aja. Kalau saya sih itu sih persiapannya, mengenal saham dulu lah, karakter.